Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan tema moderasi beragama. Berikut nama kelompok. Yang pertama, Indra Setiawan. Yang kedua, Ahmad Maulana. Yang ketiga, Hoidul Mufid. Yang keempat, Muhammad Nugroho Haji. Berikut merupakan poin-poin yang akan dijelaskan dalam presentasi berikut. Terdiri dari 6 poin, yaitu 1. Pengertian moderasi dalam Islam. Yang kedua, prinsip dasar moderasi. Yang ketiga, indikator moderasi beragama. Yang keempat, moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Yang kelima, dalil yang menjelaskan tentang moderasi beragama. Yang keenam, pentingnya moderasi beragama. Poin yang pertama yaitu pengertian moderasi dalam Islam. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah disebut wasit. Kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan menjadi kata wasit. Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan atau tataruf dalam bahasa Arab, yang juga bisa berarti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan, atau jalan yang sebaliknya. Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah, masing-masing umat beragama dapat menghormati, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan yang harus dimiliki. Poin yang kedua yaitu prinsip dasar moderasi. Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah adil dan berimbang. Artinya selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras, karena selalu berpihak kepada keadilan. Hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Indikator moderasi beragama. Next. Oke, dari indikator moderasi beragama yang digunakan adalah 4 hal, yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan, 2, toleransi, 3, anti kekerasan, 4, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Oke, next. Pertama, indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap cara pandang, sikap, terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi dengan Pancasila, serta nasionalisme sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Oke.
Yang kedua, toleransi. Toleransi merupakan sikap atau memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini, dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian diri dari kita, dan berpikir positif. Next. Yang ketiga, kekerasan. Sedangkan radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama sebagai suatu dan menggunakan cara-cara kekerasan. Dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal yang dapat melakukan cara apapun agar termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama. Oke, yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Beragama yang berakomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amalia keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagaman yang tidak kaku, antara lain ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan. Tentu sekali lagi sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama. Selanjutnya adalah moderasi di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Next. Moderasi beragama seringkali hanya fokus menempatkan gerakan moderasi sebagai solusi untuk menangani masalah konservatisme beragama atau sering disebut sebagai ekstrem kanan. Sesungguhnya moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama ekstrem. Baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, keduanya saling tarik-menarik menuju salah satu sisi. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ekstrem ini dengan menekankan pentingnya
internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi dan melakukan konseptualisasi teks agama di sisi lain. Moderasi beragama tidak hanya bertujuan untuk menengahi mereka yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan yang ultra konservatif, melainkan juga kelompok yang memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang liberal. Next. Ekstremisme dan kekerasan bukan bagian dari ajaran agama manapun. Itu ideologi ekstrim tidak akan pernah mampu mempengaruhi umat beragama dalam jumlah mayoritas. Karena esensi agama sejatinya adalah untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan yang nilai-nilainya diterima oleh umat kebanyakan. Mereka yang mengampanyekan pandangan dan ideologi ekstrim dalam beragama biasanya menghindari debat atau diskusi rasional, serta lebih cenderung memiliki gerakan dan aksi radikal. Nah, untuk mencegah terjadinya itu, konsolidasi kelompok beragama moderat harus ditumbuhkan, egoisme kelompok harus dihindari demi kepentingan harmoni yang lebih besar dan agar ekstremisme keagamaan tidak semakin berkembang. Next. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, visi moderasi beragama juga sangat diperlukan karena sebagaimana telah dikemukakan, salah satu indikator moderasi beragama adalah adanya komitmen kebangsaan, tidak secara ekstrim memaksakan satu agama menjadi ideologi negara, tapi pada saat yang sama juga tidak mencerabut ruh dan nilai-nilai spiritual agama dari keseluruhan ideologi negara. Moderasi beragama yang menekankan praktik beragama jalan tengah dapat menjadi jalan keluar, baik untuk memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai moral, spiritual agama, maupun untuk menciptakan kehidupan beragama tanpa kekerasan. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang moderasi beragama. Dalil yang pertama mengenai interaksi antara Islam dan non-Islam dalam Al-Quran yang tercantum dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Next. Kemudian dalil yang kedua terdapat pada surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm.
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Next. Kemudian pentingnya moderasi beragama. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama, untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Alasan yang kedua, ribuan tahun setelah manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar tidak ada konflik berlatar agama. Alasan yang ketiga yaitu diperlukan strategi kebudayaan dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang sangat heterogen. Oleh karena itu, nilai-nilai agama harus dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berkelindan dengan rukun dan damai. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.